hadirin hadirat, kalau kita ini punya anak, taruh punya anak, kita ini punya duit, punya kendaraan, punya rumah, tapi di sisi lain anak kita ini nggak mau pakai pakaian yang rapi, pegawai sehari-hari pakaian anak kecil, calubi, ada yang pakai sendal. Kira-kira kita sebagai orang tua yang mampu memberikan pakaian, baju anak kita, kira-kira lihat anak kita pakainya begitu marah? Marah. Kenapa? Karena si anak tidak menghargai pemberian orang tua. Diberikan sendalnya merek yang paling mahal, baju yang paling mahal, tapi nggak dipakai oleh anaknya. Anaknya lebih senang pakai yang calubi, bau. Kita sebagai orang tua bisa marah, betul? Marah kan sebagai orang tua. Kamu ini diberikan pakaian, diberikan segalanya, tapi nggak bersyukur, nggak memperlihatkan syukurnya. Orang tua bisa marah ketika seorang anak tidak memakai pakaian yang dia berikan. Begitu juga Allah akan marah kepada setiap hamba yang diberikan nikmat, diberikan karunia, tapi dia tidak bersyukur kepada Allah dengan memperlihatkan nikmat yang Allah berikan terhadapnya. Kantos, kantos pantai. Jadi kalau ada anak tak pakai baju yang diberikan orang tua marah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan bal yura athar ni'matihi. Allah itu senang kalau ada hamba dikasih duit 1 miliar, dia memperlihatkan bekas nikmat tersebut di dalam dirinya. Jadi duit itu diberek, mobil diberek, pemajikan diberek, danaun diberek, tapi pakaiannya hidupnya kucel saja. Seakan-akan Allah tidak memberikan nikmat kepada dia. Betul. Tapi kadang-kadang kalau kita ini lebih senang kadang-kadang kalau ada hal buruk menimpa kita ceritakan sama orang lain. Ya, Masya Allah, kalau ke abdi mana nikah deui. Wah, ayo diceritakan sama orang. Ya, ataupun hal-hal yang berkaitan dengan keluarga, anak saya bandel, anak saya habis minum minuman keras, anak saya menceritakan keburukan tidak boleh. Makanya kata Imam Ali bin Abi Thalib, wala tu'yannan nasa illa ajamulaih. Tidak boleh memperlihatkan kepada orang lain kecuali yang indah. Makanya Allah bilang dalam Al-Quran apa? Wa amma bi ni'mati rabbika maka apapun nikmat yang Allah berikan kepadamu, maka ceritakan kepada yang lain, khususnya an-nubuwah, kenabian. Rasulullah diperintahkan untuk menceritakan kenabian. Begitu juga hadirin hadirat, nikmat yang lainnya yang Allah berikan kepada kita patut semestinya untuk kita ceritakan. Kita malam ini, siang hari ini kita berkumpul untuk apa? Untuk menceritakan ke seluruh warga yang tidak hadir kalau kita sebagai hamba Allah bersyukur jadi umat Nabi. Leres apa hendak? Kita bersyukur jadi umat Nabi. Kita lihatkan dengan apa? Dengan sama-sama kita menghadiri maulid Nabi, sama-sama kita kumpul sama orang soleh, sama-sama kita kumpul dengan para dzurriyyahnya Rasulullah, kumpul saling silaturahmi. Dengan silaturahmi inilah yang akan menjadikan daripada keeratan kekeluargaan secara agama akan menjadi kuat. Umur pengen panjang apa enggak? Sana umur pengen pondok. Umur harus panjang. Rizki nak dalam rumah syukur jumlah rizki ayo. Seorang Nabi man ahabba an yumadda lahu fi umri sahajalna an hoyong umur dipanjangkan Allah. Wa an yuzada lahu fi rizqihi ditambah Allah. Umur nak panjang duit nak loba. Ayo apa henteu? Nu ngajolobo hoyong mudah-mudahan diberikan. Ayo. Kalau sedang yang hadis umur panjang, anak soleh-solehah, duit nambah, Masya Allah, tenang hidup dunia akhirat. Tapi kalau hidup tanpa uang, hadirin, sujud oke enaknya. Sujud sampai sampai 15.000, sujud kapan segala di daratan. Tapi kalau kita pegang uang besar, sujud dengan tenang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasulullah, umurnya hayang dipanjangkan, rezekinya ditambahkan. Seorangnya Nabi caranan dua. Apa yang pertama? Yang pertama adalah faliyabirra walidayhi, kudu bakti kan jadi orang tua. Kudu bakti kan jadi kolot. Jalma anu bakti kan jadi kolot, insyaallah umurna pasti kalaranja, rezekina pasti jalan baik. Rezekina lancar, dunia lancar, usaha lancar, kunaon barokah, ngaranna
bakti dan menjadi orang tua. Dan sebaliknya, orang yang durhaka kepada orang tua kebalikannya dari itu. Umurnya pendek, rezekinya susah. Sebaliknya. Yang kedua, wa alizadahu rezeki, ditambahkan daripada rezekinya. Dengan cara apa? Falyasil rahimahu, kudu resep nyambung karena silaturahmi, ulah putuskan silaturahmi. Yo menguludan kata tangga kalau rengke. Aya begitu. Mungkin kita manten. Entenya salolehan di masa daya. Soalnya Nabi Ar-Rahim mu'allaqun bil ars. Silaturahmi itu tergantung di atas ars, di bawah ars. Seraya mengatakan dalam silaturahmi tersebut mengatakan man qata'ani qata'ahu Allah. Siapa orang yang memutuskan silaturahmi, dia terputus dari Allah. Walaupun dia sholat, hatinya malah koneksi ke Allah. Hatinya gak bakalan tersambung kepada Allah. Kenapa? Karena dia sudah memutus hubungan dia dengan Allah melalui hubungan dia sesama makhluk. Allah. Man wasalani wasalahu Allah. Sholatnya terobah-obati, ibadahnya terobah-obati, tapi dia tersambung kepada Allah. Kenapa? Karena dia memiliki silaturahmi. Makanya Maulid ini selain acara memperingati Nabi, Ustaz di sini merayakan adalah tidak lain adalah ajang silaturahmi untuk menyambung koneksi hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya kita nggak dapat berkah Maulid, kita nggak dapat berkah Maulid, nggak dapat apa-apa, nggak dapat ceramah, ngerti di ngomong naon, tapi hadirin kita ambil satu kabar gembira, yaitu kita mempererat silaturahmi sesama makhluk Allah, dan insya Allah akan menjadikan amal terbaik kita kelak di akhirat di hadapan Allah. Kadang-kadang kita ini kadang-kadang lebih berpikir bagus di dalam hablum minallah. Kalau urusan sama Allah, sholatnya dijaga, puasa tara bolong, haji umroh bolak-balik. Tapi kalau urusan sama manusia, hadirin ini kadang-kadang paling hancur, bobrok hadirin. Kadang Pak Haji sorangan umroh udah bolak-balik, tapi resep kene buat balik ke tetangga ya begitu. Sedangkan begitu. Dari kecil sorangan begitu mah. Orang gayu makbel, puguh-puguh nanawan balik sorangan. Asal senyum ke pentingna buat balik sorangan. Tetangga nu meuli kulkas panenan balik. Tetangga nu imah lagi renovasi panenan balik. Orang yang begitu hadirin ini bobrok hubungan dengan manusia. Makanya Maulid ini tujuannya apa? Mengeluarkan kita daripada kegelapan hadirin. Ketidakbagusan akhlak dirubah dengan apa? Dengan Maulid. Dengan apa? Maulid, dengan sholawat, baca sejarah Nabi Muhammad. Insya Allah bakalan mengeluarkan jalma anu baca sejarah Nabi, sholawat kepada Nabi daripada yang salah menuju yang benar. Makanya Allah bilang dalam Al-Quran apa? Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Tujuan sholawat, tujuan penceritaan Nabi, kisah kanjeng Nabi, tujuannya nawan surah Allah, tujuannya adalah untuk mengeluarkan kamu daripada kebodohan menuju pengetahuan, daripada kegelapan menuju yang terang benderang. Dengan apa? Dengan sholawat dan maulid kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita pengen tahu hoyong terang jauh itu semuludan apa aja, tinggal tidak perubahan saat semuludan. Lamun balik muludan resep kene ngomongkeun batur berarti can muludan. Ya, wah ngomongkeun batur kene tapi jam 3 di duhur ngomongkeun batur. Tapi kadek asar jam 3. Langsung diomongkeun ceuk kene orang tepan asar heula, tepan asar kita lanjutkan. La ilaha illallah. Ngomongkeun orang sampai dijedak dengan salat. Ini bahaya. Maulid balik masih kurang ajar sama salakin. Ayo gitu. Balik maulid popolotoknya ini kasarakin. Berarti jangan barokah maulid. Karena maulid sholawat bawa perubahan dari yang salah menuju yang benar. Yo muludan karena pakai mau begini. Ayo begitu lalakina karena judi online slot langsung kene ongkoh muludan. Terus ada muludan bujurna hukul hati nanti muludan. Muludan apa? Bujurna hukul. Orang kalau seumur hidup sekali maulid tapi pakai hati duduknya di dalam maulid itu sudah cukup hadirin. Tapi karena kita ini cuma duduk ngumpul, ya hatinya nggak dibuka, pendengarannya
ustaznya ceramah nggak tahu ngomong apa, yang penting saya hadir maulid itu juga sudah bagus hadirin. Dibandingkan orang yang tidak hadir, itu juga sudah lumayan. Tapi berikanlah hal terbaik yang kita miliki hadirin. Kalau ada maulid tutup dengan hati. Kalau ada mahalul qiyam, kita kalau bisa teteskan air mata. Hadirkan cinta, hadirkan rindu, hadirkan ingin bertemu sama Nabi di saat perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Maulid tersebut memberikan faidah, memberikan manfaat kepada orang yang hadir di acara tersebut, sehingga mereka pulang daripada Maulid tersebut membawa perubahan yang besar, yaitu membawa mengikuti Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pulang Maulid nggak bakalan melantarkan keluarganya lagi di dalam kemaksiatan. Itu orang pulang Maulid. Tapi kalau pulang Maulid, anaknya masih pacaran, masih dijemput orang, masih video callan, di atap kan berarti jangan mudah. Karena kalau orang Maulid itu bawa perubahan. Jadi, ini Maulid, tapi hal-hal maksiat masih jalan. Berarti ada apa ya dengan kita hadir? Berarti selama ini kita nggak maulid, karena maulid adalah yang diinginkan oleh Allah, selamatnya kamu daripada kesalahan menuju kebenaran, dengan membaca sejarah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya yang hadir di sini cinta apa enggak Nabi? Khususnya ibu-ibu paling loba, lebih cinta karena Nabi apa salah lagi? Nabi apa salah lagi? Pilih hiji dua anak. Kurangi cukup satu istri tanpa dua istri. Pilih satu. Cinta karena Nabi apa salah lagi? Surah Allah di dalam Al-Quran, An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Nabi Muhammad harus diutamakan di dalam mencintai, melebihi anak, melebihi istri, melebihi keluarga, semuanya yang kita cintai. Nabi Muhammad harus jadi orang yang paling pertama yang paling kita cintai. Makanya kalau saya tanya sekarang, kok abdi ada di Taros, lebih cintakan Nabi pakai salaki atau ke abdi? Enggak. Cinta kena Nabi pakai salaki. Salaki. Anu bakalan nyelamat gembuk, lamun ibu ngandung ke calon ibu bisa kena naon teh? Kawin teh. Berak kene beres subur geus geblak salaki. Ya. Tapi kalau Nabi Muhammad kita butuh Rasulullah, di dunia butuh Nabi Muhammad, di barzakh butuh Nabi Muhammad, di akhirat butuh Nabi Muhammad. Terus apa itu? Butuh apa tidak ke suami? Sama Nabi. Lebih butuh ke suami apa ke Nabi? Ke Nabi. Terus siap Nabi. Doa lu cinta karena Nabi, sakinah karena Nabi dia udah dari hati. Kenapa? Karena dia lebih mencintai Nabi Muhammad. Kalau sakinah kawin dari hati kene berarti cinta kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi insya Allah semuanya dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal. Jadi kita lebih butuh kepada Nabi hadirin dibandingkan orang lain, dibandingkan usaha kita, dibandingkan penghasilan kita lebih butuh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad yang kita butuhkan di dunia, di akhirat, di barzakh, sampai kita masuk surga, semuanya butuh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang Rasulullah katakan, syafaati li ahli kabair min ummati. Syafaatku aku peruntukkan untuk orang-orang yang memiliki dosa besar daripada kalangan umatku. Makanya kita berkumpul di hari ini, di siang hari ini,